Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni surga. Di dunia ada lebih dari 4.000 agama, kelompok kepercayaan, namun jumlah ini masih diperdebatkan. Nah sahabat beriman, namun inilah 5 agama terbesar di dunia dengan penganutnya. Agama Kristen adalah agama terbesar di dunia dengan diperkirakan lebih dari 2 miliar umat Nasrani. Kekristenan didasarkan pada ajaran Yesus Kristus dan Alkitab sebagai teks sucinya. Islam, agama kedua terbesar di dunia dengan diperkirakan 1,8 miliar umat muslim. Hindu, agama terbesar ketiga di dunia dengan diperkirakan 1,1 miliar umat Hindu. Hindu merupakan salah satu agama tertua yang praktiknya telah ada sejak 1500-an sebelum Masehi. Buddha, sekitar 500 juta manusia di dunia menganut agama Buddha. Shinto, agama terbesar kelima di dunia dengan 104 juta pemeluk. Ada berbagai macam hal yang diatur dalam setiap agama masing-masing. Namun dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep kiamat pada 5 agama terbesar di dunia tersebut. Yang pertama adalah agama Islam. Dalam agama Islam, konsep kiamat dikenal sebagai hari kiamat atau Yaumul Qiyamah, yang merupakan keyakinan penting dan salah satu rukun iman. Kiamat dianggap sebagai peristiwa besar yang menandai akhir dari dunia fisik dan awal dari kehidupan akhirat, di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kematian untuk dihisab atau diadili berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia. Konsep ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, dengan banyak tanda-tanda dan peristiwa yang disebutkan sebagai bagian dari proses menuju hari kiamat. Konsep kiamat dalam Islam mencakup rangkaian peristiwa besar yang menandai akhir dunia dan kehidupan di bumi, serta permulaan kehidupan akhirat. Hari kiamat adalah waktu di mana seluruh umat manusia akan dihidupkan kembali dan dihisab atas amal perbuatan mereka. Dan nasib mereka di akhirat ditentukan, baik menuju surga sebagai tempat kenikmatan abadi atau neraka sebagai tempat siksa yang kekal. Dalam Islam ada 2 kategori tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil atau asyarat sugoro dan tanda-tanda besar atau asyarat kubro. Tanda-tanda kecil telah terjadi dan terus terjadi seiring berjalannya waktu, sementara tanda-tanda besar menandai dimulainya proses kiamat. Tanda-tanda kecil meliputi hal-hal seperti meningkatnya kefasikan dan kemaksiatan, waktu yang terasa berlalu lebih cepat, kematian para ulama, banyaknya perselisihan dan peperangan, manusia berlomba-lomba dalam hal materi dan kekayaan. Tanda-tanda besar meliputi peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan menandakan bahwa kiamat sudah sangat dekat, seperti kemunculan Dajjal, seorang figur jahat yang akan membawa fitnah besar di dunia. Kedatangan Nabi Isa kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, 2 bangsa besar yang akan membawa kerusakan di bumi. Kemudian 3 gerhana besar di timur, barat, dan jazirah Arab. Serta terbitnya matahari dari barat yang akan menjadi tanda bahwa pintu taubat telah ditutup. Selanjutnya munculnya binatang atau dabbah yang akan berbicara kepada manusia dan menandai orang-orang yang beriman dan kafir. Kemudian keluarnya api besar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk diadili. Kemudian yang kedua adalah agama Kristen. Dalam agama Kristen, konsep kiamat atau akhir zaman dikenal dengan istilah ajaran tentang hal-hal akhir. Kiamat dipandang sebagai akhir dari sejarah dunia ini dan permulaan dari sesuatu yang baru di bawah pemerintahan Allah. Beberapa elemen utama konsep kiamat dalam kekristenan antara lain. Yang pertama, kedatangan kedua Yesus Kristus. Orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia dalam kedatangan kedua. Kedatangan ini diyakini akan terjadi untuk menghakimi dunia.
menghancurkan kejahatan, dan memulihkan ciptaan Allah yang telah rusak. Dalam Perjanjian Baru, terutama dalam Kitab Wahyu, diceritakan bahwa kedatangan Yesus akan disertai dengan tanda-tanda besar di langit dan di bumi. Dalam Injil Matius dan kitab-kitab lainnya disebutkan tanda-tanda akhir zaman seperti gempa bumi dan bencana alam, penganiayaan terhadap orang percaya, munculnya nabi-nabi palsu, cinta kasih manusia yang semakin dingin. Namun, Yesus juga mengingatkan bahwa tidak ada yang tahu kapan tepatnya akhir zaman akan terjadi, selain Allah Bapa sendiri. Dalam kitab Wahyu dan beberapa surat Paulus, terdapat ramalan tentang Antikristus, seorang tokoh jahat yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang sebelum Yesus kembali. Masa ini sering disebut sebagai tribulasi atau penderitaan besar, di mana dunia akan mengalami kekacauan besar sebelum akhirnya Kristus datang untuk mengalahkan kejahatan. Banyak ajaran tentang kiamat dalam kekristenan berasal dari kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Kitab ini menggambarkan kiamat dengan simbolisme yang sering diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai aliran Kristen. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda di kalangan Kristen tentang rincian peristiwa kiamat, seperti kapan tepatnya itu akan terjadi dan bagaimana urutannya. Meskipun demikian, semua sepakat pada inti keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali dan membawa akhir dari zaman ini. Konsep kiamat dalam kekristenan mengingatkan umat untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang ketiga adalah agama Buddha. Dalam agama Buddha, konsep kiamat atau akhir zaman tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep kiamat dalam tradisi agama-agama teistik seperti Kristen atau Islam. Karena pandangan Buddhis tentang kosmologi dan siklus kehidupan sangatlah berbeda. Agama Buddha menekankan siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang terus berulang hingga makhluk mencapai nirwana, yaitu keadaan terbebas dari siklus ini. Meskipun demikian, agama Buddha juga memiliki gagasan tentang kehancuran alam semesta, tetapi dalam konteks siklus yang lebih besar. Maitreya akan muncul ketika ajaran Buddha Gautama telah lenyap dari dunia dan kemanusiaan berada dalam keadaan moral yang sangat rendah. Maitreya akan mengajarkan kembali dharma atau ajaran kebenaran dan membantu makhluk hidup mencapai pembebasan. Ini dipandang sebagai kebangkitan moral dan spiritual bagi umat manusia. Meskipun itu terjadi setelah kemerosotan yang besar, seiring dengan kemerosotan moral, alam semesta fisik juga akan mengalami kehancuran. Dalam beberapa teks dikatakan bahwa pada akhirnya dunia akan dihancurkan oleh salah satu dari 3 elemen. Elemen api, dunia akan terbakar. Elemen air, dunia akan tenggelam. Dan elemen angin, dunia akan hancur oleh angin topan besar. Setelah periode kehancuran ini, alam semesta akan lahir kembali dalam bentuk yang baru, melanjutkan siklus kalpa. Kehancuran ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang permanen, tetapi sebagai bagian dari siklus alam yang terus-menerus. Alih-alih mengutamakan fokus pada kehancuran alam semesta, ajaran Buddha lebih menekankan akhir individu melalui kematian dan kelahiran kembali, serta upaya untuk mencapai pembebasan dari samsara. Konsep kiamat dalam Buddhisme bukanlah akhir yang final dan permanen, tetapi bagian dari siklus alam semesta yang lebih luas. Kehancuran alam semesta dianggap sebagai sesuatu yang alami dan tak terelakkan, tetapi tidak membawa penghakiman moral akhir seperti dalam agama Kristen. Yang lebih penting dalam ajaran Buddha adalah pembebasan individu dari samsara dan pencapaian nirwana, yang merupakan akhir sejati yang dicari oleh setiap umat Buddha. Kemudian yang nomor 4 adalah agama Hindu. Dalam agama Hindu, konsep kiamat juga dikenal sebagai pralaya, yang merupakan masa kehancuran dan pembubaran alam semesta.
Namun, seperti dalam agama Buddha, kiamat dalam Hindu lebih dipahami sebagai bagian dari siklus kosmis besar yang terus berulang, bukan sebagai akhir yang permanen. Pralaya adalah istilah untuk kehancuran atau pembubaran alam semesta. Nah, sahabat beriman, ada beberapa jenis pralaya dalam teks-teks Hindu. Yang pertama, Nitya Pralaya, yaitu kehancuran harian, seperti kematian individu sebagai bagian dari siklus kehidupan dan kematian. Selanjutnya ada Naimitika Pralaya, yaitu kehancuran sementara yang terjadi pada akhir satu hari Brahma atau Dewa Penciptaan. Dalam satu hari Brahma yang berlangsung miliaran tahun manusia, dunia mengalami kehancuran parsial dan kemudian diciptakan kembali. Kemudian ada Mahapralaya, yaitu kehancuran total alam semesta yang terjadi pada hari satu masa kehidupan Brahma, yaitu setelah 100 tahun Brahma, yang setara dengan miliaran tahun manusia. Pada saat ini, seluruh alam semesta akan kembali ke kondisi primordial, dan semua makhluk kembali ke Brahman. Dalam agama Hindu, kiamat tidak dianggap sebagai akhir yang permanen, melainkan sebagai bagian dari siklus kosmis yang lebih besar. Alam semesta mengalami siklus penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran yang berulang. Kehancuran dunia atau pralaya adalah suatu hal yang alami dan tak terelakkan, tetapi bukanlah akhir dari semua eksistensi. Fokus utama dalam ajaran Hindu adalah mencapai moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian, bukan sekedar menghindari kehancuran dunia fisik. Yang terakhir adalah agama Shinto. Dalam agama Shinto, yang merupakan agama asli Jepang, konsep kiamat atau akhir zaman seperti yang ditemukan dalam agama-agama besar lainnya, seperti Kristen, Islam, Hindu, atau Buddha, dan tidak begitu ditekankan. Shinto lebih berfokus pada kehidupan di dunia ini, seperti keseimbangan alam dan hubungan spiritual antara manusia dengan dewa-dewa serta leluhur mereka. Agama Shinto tidak memiliki konsep kiamat yang eksplisit atau akhir zaman seperti yang ada dalam agama-agama lain. Shinto lebih fokus pada keseimbangan alam, hubungan antara manusia dan kami, serta pemeliharaan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Kehancuran alam atau bencana dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan, tetapi tidak dilihat sebagai tanda kiamat atau akhir dari dunia. Penekanan utama dalam Shinto adalah menjaga keberlanjutan kehidupan dan menjaga hubungan yang baik dengan alam dan roh-roh leluhur. Shinto mempercayai bahwa setelah kematian, roh atau tama seseorang akan bergabung dengan roh leluhur. Sementara itu, dalam beberapa interpretasi Shinto modern, ada juga keyakinan tentang siklus kehidupan dan kemungkinan kelahiran kembali. Meskipun ini lebih terkait dengan pengaruh Buddhisme yang juga berkembang di Jepang. Agama Shinto mengajarkan bahwa kami, dewa-dewa atau roh alam, bertanggung jawab atas kekuatan alam dan kehidupan sehari-hari. Kami tidak bertugas menghukum atau menghancurkan dunia, tetapi menjaga keseimbangan dan memberikan berkah bagi manusia. Jika keharmonisan terganggu, bencana alam bisa dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan antara manusia dan alam, tetapi itu lebih dilihat sebagai sesuatu yang alami dan perlu diatasi, bukan sebagai tanda kiamat. Dunia dalam mitologi Shinto adalah dunia yang sakral dan terus berjalan tanpa konsep kehancuran mutlak. Meskipun begitu, dalam beberapa versi mitos ada kami yang membawa kehancuran atau kekacauan sementara seperti Susano, dewa badai dan laut. Namun tindakan ini biasanya dilihat sebagai bagian dari siklus alam atau bagian dari dinamika keseimbangan dunia, bukan akhir total dari eksistensi. Nah sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa.
Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.